Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dingin ya, Ya. karena hujan. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir ke madrasah walaupun kondisi kita sekarang sedang hujan. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa, Mbak Nelly, dipimpin doa Mbak. Terima kasih ya. Kita lanjutkan. Untuk hari ini apakah yang tidak hadir itu berapa siswa kira-kira ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sekitar 8 ya yang tidak hadir. Ya tidak apa-apa karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang materi berikutnya, yaitu ketetapan kesetimbangan. Sudah belajar tadi malam? Ya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya sudah mengajarkan tentang kesetimbangan kimia. Ada yang masih ingat apa itu kesetimbangan dan ada berapa jenis kesetimbangan? Kemarin masih ingat? Kesetimbangan ada reaksi reversibel, ada reaksi irreversibel. Masih ingat ya? Yang irreversibel itu yang bagaimana? Nah, reaksi yang tidak dapat balik atau satu arah. Kalau yang reversibel adalah nah, kesetimbangan itu jenisnya kemarin ada 2. Kalau wujudnya sama itu kesetimbangan apa? Homogen. Kalau yang wujudnya berbeda, heterogen. Ya, masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kalian sudah belajar apa belum semalam. Ditutup bukunya ya. Ini Mbak dibantu Mbak, ke belakang Mbak distribusikan Mbak. Iya, suruh assalamualaikum dulu. Suruh assalamualaikum. Lebih? Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit, tidak usah tolak-tolak, kerjakan sendiri. Enak, nggak usah berdiskusi.
Ayo sudah? Belum? Ya udah usah berbicara ya, biar cepat selesai. Satu menit lagi. Ya, waktunya habis. Boleh dikumpulkan. Sudah diberi nama ya? Ini dua belum diberi nama ini. Kayaknya Putri ya. Dewi Eko Putri ini. Salma. Ini punya siapa? Fauzia sama? Ya. Saya beri nama ya. Fotonya siapa? Siti Mbak Indah. Nak. Mana nak? Sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Kalian sudah pernah mendengar istilah fotosintesis ya? Dari apa? SD. Nah, nanti kalian akan ini nanti materi fotosintesis akan dikaitkan dengan apa istilahnya pembelajaran hari ini. Di sini ada persamaan fotosintesis ya. 6 CO2 gas dengan bereaksi dengan 6 H2O gas akan menjadi C6H12O6S plus 6O2 gas. Ini merupakan reaksi apa? Reversible apa irreversible? Dapat balik atau reversible. Nah, ini kategori kesetimbangan homogen apa heterogen? Heterogen. Nah, di sini ternyata banyak sekali peristiwa atau reaksi-reaksi kimia yang berkaitan secara langsung dengan kehidupan kita, ya Banda? Kamu tahu ya, fotosintesis itu ada di sekitar kita ya, terjadi pada tumbuhan. Jadi kalau siang tumbuhan itu melakukan yang namanya fotosintesis, kalau malam hari dia akan melakukan yang namanya respirasi sel ya. Jadi kalau siang itu arahnya ke kanan, kalau malam itu arahnya ke kiri. Maka dari itu ketika malam hari, kalau kamu melakukan kegiatan atau aktivitas malam hari di bawah pohon, itu yang dirasa bukan sejuk. Karena pohon itu akan mengambil O2. Jadi kamu berebut dengan pohon untuk apa istilahnya? Untuk sama-sama menggunakan O2. Tapi kalau siang hari, pohon itu akan menyerap CO2 yang ada di sekitar, kemudian menghasilkan O2, makanya terasa sejuk. Kalau malam hari kamu itu berkebalikan, akan merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin bisa-bisa sesak nafas karena kalau kamu kehabisan O2 karena O2-nya itu digunakan oleh pohon untuk respirasi sel. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari persamaan ini nanti kita bisa menentukan tetapan kesetimbangannya juga.
Nah, kompetensi dasar hari ini yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Masih melanjutkan yang kemarin ya. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian akan menentukan tetapan kesetimbangan melalui data hasil percobaan. Yang kedua yaitu menganalisis harga KC berdasarkan konsentrasi zat pada keadaan setimbang melalui data hasil percobaan. Kemudian menganalisis harga Kp berdasarkan tekanan parsial gas reaksi dan hasil reaksi pada keadaan setimbang. Kemudian keempat yaitu menganalisis hubungan Kc dan Kp. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Nah, nanti penilaian yang akan saya laksanakan di kelas ini meliputi penilaian sikap keaktifan kalian. Kemudian tadi sudah melaksanakan pretest, nanti di akhir akan melaksanakan kegiatan post-test sebagai penilaian kognitif. Dan diskusi yang kalian lakukan serta presentasi yang kalian lakukan juga akan dimasukkan dalam kategori penilaian keterampilan. Nah, untuk langkah kegiatannya mulai dari pendahuluan, kemudian orientasi masalah, kemudian barusan sudah pendahuluan, yang saya lakukan barusan adalah kegiatan pendahuluan. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke orientasi masalah. Setelah ke orientasi masalah, mengorganisasi, kalian akan berkelompok. Setelah mengorganisasi, kita akan melakukan penyelidikan dengan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya yaitu presentasi kelompok. Yang keenam yaitu menganalisis data, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, post-test dan refleksi. Sekarang pada langkah pertama kita akan melakukan kegiatan orientasi masalah terlebih dahulu. Perhatikan data yang ada pada gambar ini ya. Di sini ada persamaan N2O2 N2O2 gas menjadi 2NO2 gas. Nah, pada percobaan pada percobaan N2 dan O4 ini ada 3 percobaan, yaitu datanya yang diperoleh sebesar ini ya. Jadi ada konsentrasi NO2 dan konsentrasi N2O4. Nah, di sini ketika dihitung perbandingan konsentrasi kesetimbangannya diperoleh nilai sebesar ini. Jadi di sini bisa kalian lihat tidak? Apakah yang mencolok di sini, apakah ada perbedaan atau persamaan? Nanti kalian tuliskan permasalahan apa yang timbul di dalam pikiran kalian. Jadi silakan kalian tuliskan pertanyaan berkaitan dengan tabel ini. Tulis, silakan ditulis dulu sebelum nanti dibawa pertanyaannya ke dalam kelompok. Tulis dulu nak. Apa kira-kira pertanyaan kamu apa kira-kira pertanyaan kalian terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini? Kita akan menentukan apa tadi? Tetapan kesetimbangan. Jadi kira-kira pertanyaannya apa, ditulis. Silakan, saya beri waktu untuk menulis pertanyaan. Ada ya? Dilihat di tabel tuh datanya tuh. Silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya, ada apa-apa untuk menuliskan pertanyaan. Kira-kira apa pertanyaannya? Ini bagus ini. Pertanyaannya apa ini? Mengapa? Setiap kesetimbangan itu harus. Ya. Dituliskan ya, pertanyaan terkait tabel.
kelompok ini, kelompoknya Safira, apa pertanyaannya? Ya, apa tuh pertanyaannya Safira? Bisa disampaikan? Coba dibaca itu pertanyaannya kamu. Bagaimana cara menentukan tetapan kesetimbangan? Bagaimana cara untuk merumuskan atau menentukan tetapan kesetimbangan? Ada ya? Kelompok ini apa pertanyaannya? Mengapa nilai tetapan perbandingan konsentrasi kesetimbangannya sama? Ya, bagus. Sudah ya? Sudah menuliskan? Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan berkelompok. Nah, saya sudah bagi kelompoknya ya. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Nah, yang ini Mbak yang ini kan gabung dengan kelompok yang sana ya. Ini kan 5, yang sana 5, ini 4 dan 4. Silakan bisa berbalik bergabung dengan kelompoknya. Apa ya? Ya, saya akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Ada yang bawa staples, ini lepas satu staplesnya. Nggak apa-apa ya. Sini ya. Nah, silakan kalian beri nama kelompok untuk di LKPD, diberi nama dulu kelompok dan anggota kelompoknya. Diberi nama dulu nak. Kemudian setelah kalian memberi nama, tadi kalian telah menuliskan pertanyaan ya. Silakan pertanyaan-pertanyaan tersebut didiskusikan dengan teman kelompok untuk dituliskan di kolom LKPD, yaitu kolom pertanyaan ya. Diberi nama dulu kelompoknya ya. Sudah diberi nama kelompoknya? Kelompok 2 ya. Bagus. Dituliskan pertanyaan yang sudah kalian temukan tadi, silakan sekarang dituliskan di dalam LKPD. Ditulis nak, ini nak. Ini apa pertanyaannya tadi? Apa pertanyaannya tadi? Nah, ya. Kemudian apa lagi? Apakah yang dimaksud dengan ketetapan kesetimbangan? Ya. Kemudian sudah selesai menuliskan. Ditulis nah ini nah. Ditulis. Disalin ya. Yang tadi kamu sudah tulis di buku disalin ke lembar LKPD. Ya. Ini lagi. Dituliskan, ini dipindah ke sini. Tulis nah. Nah, kalian boleh berdiskusi, nggak usah diam-diaman, nggak usah bisik-bisik, nggak boleh, nggak apa-apa, rame. Ya, kalau sepi seperti ini nanti kayak saya mengajar di mana ini? Ya, iya, kalian berdiskusi. Sudah menuliskan? Nah, kalau sudah dituliskan pertanyaannya, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mencari jawaban dari pertanyaan yang telah kalian tuliskan, yaitu melakukan penyelidikan. Ini nanti kalian, jawaban dari pertanyaan kalian akan kalian temukan pada bahan ajar. Silahkan kalian baca, pahami, gali informasi dari bahan ajar yang saya berikan. Ayo diskusikan dengan temannya ya. Boleh rame, tapi
rame berdiskusi ya, bukan mengobrol yang lain. Kalau sepi seperti ini, saya seperti mengajar di mana begitu. Masa sepi banget? Ya, berdiskusi rame tidak apa-apa. Suaranya kamu itu loh, udah usah bisik-bisik. Jangan bisik-bisik. Seperti biasanya itu loh. Iya, kamu berdiskusi. Iya, jangan bisik-bisik ya. Iya, Bu. Nah, gitu. Iya, kenapa? Jawabannya terus sini, Bu. Iya. Sebentar, kamu jawab pertanyaannya dulu. Oh ya, ini kan pertanyaannya ya. Jawabnya taruh di sini. Jawabnya di penyelidikan. Kemudian lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di LKPD sampai selesai. Ya, sampai di tahap sebelum presentasi, tahap keempat. Jadi kamu mengerjakan LKPD ini dari menjawab pertanyaan hingga sebelum menyampaikan hasil karya. Kesimpulannya jangan lupa ditulis juga ya di sini. Nanti ketika presentasi kamu bisa mempresentasikan. Intinya jawab semua pertanyaan di dalam LKPD. Sudah? Iya. Nah, dijawab di sini. Nah, ini pertanyaan kamu kan di sebelah sini. Kamu jawab di sini ya. Pertanyaan kamu apa sih? Bagaimana rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi N2O4? Oke, kamu tulis di sini berarti ya jawabannya ya. Kamu bisa menuliskan di sini. Ya. Cari di bahan ajarnya. Ada enggak? Diskusi, nah jangan diam-diaman gitu. Oh, bisa cari ya. Boleh berdiskusi dengan kelompok lain juga kalau ingin tanya yang apa. Ini sampai di pertanyaan nomor berapa? Dua. Ya. Yang dinamakan koefisiennya itu mana dah kemarin? Yang nyari kalau ngomong. Yang koefisien itu kemarin di mana? Yang ini, yang di depan ini. Yang di depan. Ya ini. Oh, Ini kan sebagai koefisien dari HI. Nanti kan ada hubungannya dengan ini. Ini kalau di sini, ini yang apa nih? M, N, P, Q. oh berarti yang ini yang koefisien. Iya. Jadi di sini kan tetapan kesetimbangan, perkalian konsentrasi zat di bahan ajar kan sudah ada. Tinggal kamu mengungkapkan dalam bentuk rumusan. Bisa ya? Tapi kalau di sini kan ABC. Kalau di buku kamu itu sudah di persamaan reaksi yaitu apa? Mana pertanyaan kamu? Nah, ini bagaimanakah cara menuliskan rumusan tetapan kesetimbangan pada reaksi N2O4? Itu pakai ini. Mana yang kanan? Mana yang kiri? Nah, ada koefisiennya? Ada Nah, jadi kamu rumusnya sesuai dengan yang ada di bahan ajar. Rumus tetapannya itu cara mengungkapkannya itu menjadi seperti ini. Coba dituliskan. Jangan lupa setiap menuliskan reaksi itu sertakan wujud dari
zatnya, apa padat, apa larutan, apa gas dan cairan. Sesuai dengan ini, nah, kamu mau menuliskan sesuai ini. Jadi kemarin di sini di bahan ajar sudah dijelaskan bahwa cara mengungkapkan persamaan tetapan keseimbangan itu melalui ini. Ya, ini persamaannya MA plus NB menjadi PC plus QD. Nah, kalau di sini kan sudah bukan ABC lagi, tapi sudah dalam bentuk persamaan reaksi. Ini koefisiennya berapa? Koefisiennya yang di depan berapa? Kalau tidak dituliskan 1. Kalau ini koefisiennya 2. Jadi di sini yang koefisien itu menjadi pangkatnya. Jadi kamu tuliskan persamaannya ini, KC-nya di sini. Tuliskan coba. Yang kanan di atas. Nah, iya benar. Iya. Terus tulis. Konsentrasi gimana lambangnya? Begini ya. Sudah sampai pertanyaan keberapa? Kalian diskusi, nah yang rame ya. Sudah menuliskan tetapan kesetimbangannya? Nah, ya benar. Iya. Persamaannya yang mana? Yang ini ya. Yang ketiga sekarang ya. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Lanjutkan ya. Ya, koefisien. Lihat fasanya. Di sini ada untuk KC dan KP-nya bagaimana? Di sini lihat. Coba cari, Dok. Nah, ini kalau KC itu hanya berlaku pada aki sama gas. ya, larutan dan gas. Untuk yang KP? Gas saja. Yang sini sudah sampai di yang mana ya, Nak? Iya. Saya tanya, untuk yang KC yang kalian cari tahu, KC itu hanya berlaku untuk apa? Aki dan gas. Untuk KP? Gas. Ya, dilanjutkan. Sudah sampai di pertanyaan ke-3. Ini dilanjutkan sampai sini ya. Sampai di
apa namanya? Terakhir, sampai pertanyaan yang terakhir. Ya? Nomor 3. Yang nomor 3 kenapa? Ya dicari di bahan ajarnya. Sudah. Sampai pertanyaan ke? Iya. Iya. Ini sudah sampai di sini ya. Yang di atas itu kalau kaci apa, Nak? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Yang kanan. Yang di bawah? Kiri. Yang kiri. Kaci itu berlaku apa? Untuk apa? Wujud apa? Kaci. Gas? Aki. Terus kemudian yang KP? Gas saja. Ini sudah menuliskannya. Ya ini sudah benar gini. Kemudian yang KP? Ya dilanjutkan sudah. Lanjutkan di sini ya. Diselesaikan. Ini dihitung ya. Iya. Dihitung seperti ini. Coba kamu hitung di sini. Oke, Bu. Lanjutkan. Iya, yang kanan dulu. Yang apa tadi? Bangka? Oh iya. Yang kanan enggak apa-apa diskusinya. Enggak usah bisik-bisik. Sepi. Ini kenapa ya? Iya, betul itu tinggal kalian ikuti tadi yang sudah. Nah, bagus. Konsentrasi ada. Tapi lihat ya fasenya, Nak. Iya, Bu. Ya, jangan sampai keliru. Didiskusikan yang nyaring kalau berdiskusi itu, nah. Sudah. Yang di atas yang apa? Kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Yang di bawah Kiri. Bu, ini apa namanya? Bu. apa? Koefisien. Ini. Konsentrasi. Dilanjutkan yang hitungnya ya. Enak. Iya. Apa ya? Oh, di sini apa? Ya. Ada. Enggak apa-apa. Apa aja yang Iya. yang penting. Silakan dilanjutkan ya. Sudah sampai di menghitung ya. Kemudian dituliskan rumusnya ya.
Ya, enggak apa-apa. Hitung saja. Kalau sudah dilanjutkan untuk persamaannya ya. Apa namanya? Menuliskan tetapannya. Yang keras. Yang ini sudah sampai. Nah, jangan lupa. Iya, seperti itu. Ini kalian lihat persamaannya, yang ini dia homogen apa heterogen? Heterogen. Berarti kita bisa lihat apakah semuanya bisa dalam KC? Tidak bisa. Kalau yang ini? Yang ini juga bisa juga karena ada ya. Yang ini? Di Homogen apa heterogen? Heterogen ini. Oh iya, itu harus teliti ya. Ini lihat ya, apakah dia homogen apa heterogen? Oh iya. Benar? Keliru? Iya. Nah ya, diperbaiki yang keliru. Bawa, dicoret aja. Lihat yang mana? Fase apa dia? Tulis lagi di sebelah sini, tidak apa-apa. Nah. Kalau tidak paham bertanya ya. Safira bisa dibantu temannya ya. Ini masih panjang. Dihitung benar-benar ya. Pangkatnya sisa 2 Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Dilanjutkan, menuliskan ini. Ya, lanjut ke sini. Dilihat setiap persamaannya. Karena kamu mau menentukan tetapan KC dan KP. KC dan KP itu ada syaratnya. Ada beberapa wujud zat yang tidak bisa dimasukkan dalam tetap. Iya. Apa itu? Dicari di bahan ajar ya. Dicari di bahan ajar. Ada Nel apa Nel? Kalau KC hanya bisa gas dan lautan. Kalau KP? Hanya gas. Ya. Dibantu Nel ya temannya. Kenapa nak? Kelompoknya Mbak Uci sudah ada kesulitan Belkis? Iya, kenapa nak? Ini KP. Ibu, yang Iya. solid itu masuk ke KP juga solid. Enggak. Di bahan ajarnya bagaimana? Enggak kan? Berarti tidak usah ini kan. Terus ini mana kok cuman KP? KC-nya mana? KP dari yang A dulu, KC yang A dulu tulis di sebelah sini. Tulis sebelah sini dulu yang kecil. Iya, ini di sini. Iya. Ini kan persamaannya homogen apa heterogen? Hetero. Heterogen, ada solid dan ada gas. Nah, jadi untuk KP itu syaratnya apa tadi yang ada di sini? Hanya pada fase Gas. KC, KC. Kaki dan kaki dan gas. Jadi di sini yang bisa masuk yang mana? gas. Iya, ini apa saja zatnya? O. Dan H2. kemudian yang sebelah sini? H2O. Ah ya, kamu tuliskan persamaan dari KC-nya. Apakah ada koefisien di sini? Ada. Ada. Koefisiennya 1. Jadi tidak perlu ditulis. Diingat baik-baik ya, ada syaratnya ya. Seperti barusan ada yang keliru. Tidak apa-apa, diperbaiki.
Punya kamu dicek ulang, saling mengingatkan, itu kan banyak anggota kelompoknya. Ya, cek ulang ya. Taruh duduk sini aja dok, biar dah anu dok. Di sini aja dok. Nah gitu lebih enak kan. Yang ini juga aslinya mana? Satu ini pakai ini. Dok, kursinya kamu kasihkan dia, ini digeser. Saya. Nah begitu. Kok ada ini? Iya dah apa dah. Ayo dah. Lanjutkan ya. Kalau kalian kesulitan, ditanyakan. Ya, kenapa nak? Nah, kenapa nak? Keseimbangannya tuh taruh di sini nih kak. Ini loh. Dibaca ya, benar-benar coba diteliti dulu bahan ajarnya ya. Ya. Jadi Ininya ada. ya, silakan di anu. Ini ada. Iya, ada lah. Iya. Kenapa nak? Yang KP itu ada solidnya enggak? Enggak. Ada, Kopi solid KP itu hanya berlaku. Ada gas. Nah, itu. Jadi fungsinya kamu lihat baik-baik di sini. Gimana? Yang ini ya. Iya. Jadi hanya berlaku untuk bisa jadi tidak ada KP. Di persamaan yang mana kira-kira ada KP? Enggak ada KP. Yang lihat ini di antara ketiga persamaan ini yang mana? Ini ada kan? Nah, ini ada gas kan? KP-nya Bu. Ini kan ada gas tapi Ada. bisa. Kan ada gas sama berarti. Ini kan KP. Nah, ini ada akinya. Kan ada akinya. Berarti sama Lah, kalau C itu aki dan gas. gas. Jadi di sini karena di sini tidak ada aki, berarti yang gasnya aja yang dimasukkan. Nah, maksud saya pertanyaan di reaksi ketiga ini, kamu lihat apakah ada gas di situ? Berarti KP-nya bisa ada kan enggak? Nah, berarti yang ada di sini hanya iya. Karena tekanan parsial itu hanya berlaku untuk gas. Ini Yang nomor 2. Ini apa KC apa KP? KC. Berarti ya sudah benar. Tapi ini kok di sini kan zat pangkat koefisien. Jadi ini koefisiennya harusnya di sini ya. Oh, yang teliti ya Pak Iko gitu. Seringan. Kamu kelemahannya kurang teliti dalam memahami soal. yang KP ini berarti kan sama kayak gitu. Iya, yang gas. Benar. Pak Iko itu seperti itu. Lebih teliti lagi ya. Ya didiskusikan. Sudah? Belum ini. Ini belum iya. Ya, waktunya masih ada. Ini didiskusikan ya. Wah, bagus. Ini apa? Delta N. Kalau ini kenapa kamu tuliskan semua? Kok tidak dipilih? Kenapa? Karena tidak dicantumkan? Yang kelas ini, yang kelompok ini sudah sampai di mana? Nah, ini menulis, saya cek dulu yang menuliskan di sini. Oh ya, tidak ada KP. Karena ini kenapa? Alasannya? Karena tidak ada gas. Kalau di sini ada ya, ini juga ada. Sebentar, saya lihat
ketiga ya. Apakah ada koefisien yang terlupa tidak dipangkatkan? 4. Ini ada. Oke, ini 4. Iya, sudah benar. Sudah nak, sampai di mana? Yang ini sudah. Sudah. Saya lihat ya. Ini kan kabelnya kan tidak ada, Bu. Soalnya kan Iya, kenapa? itu hanya digas. Iya, benar. Memang yang persamaan ketiga ini tidak ada zat yang dalam bentuk gas. Karena kenapa Kp itu hanya gas? Karena parsial itu hanya berlaku pada gas. Di bahan ajarnya dibaca kan? Iya, Bu. Kemudian dilanjutkan ke sini. Nah, bukan maksudnya itu. Ini kan ada suatu persamaan. Ini ditulis, Bu. Iya, kamu tuliskan rumus tetapannya, tetapan kesetimbangannya dari persamaan ini. Bu kirain ini. Ya nggak apa-apa kamu. Ya Ini memang. loh, ini buku 1 ini, Bu. Contohnya, Bu. Jadi kamu lanjutkan ya. Ini kan kamu sudah menuliskan KC itu seperti ini. Iya. Lanjutkan lagi KC sama dengan iya ini. Oh, ini ditulis. Iya. Iya. Ini untuk penjelasan apa namanya? itu mesti ditambah P tuh. P. Iya. Ada P-nya. Iya. Ini ada enggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu, yang P. Mana? Ini. Berarti kamu tidak menuliskan aslinya tadi ini lupa ya? Nulis, Bu. Cecer melon. Oh iya. Kasnya P. Ya dah. Lanjutkan ke sini. Jadi kamu sudah menuliskan ini produk E ke kanan bagi ruas kanan dibagi ruas kiri. Sekarang kamu lanjutkan ke zatnya ini, penulisan zatnya. Yang sebelah kiri Iya. itu kan reaktan ya, bisa juga reaktan, bisa juga bereaksi ya. Iya, iya. Tapi kan ini dalam sistem kesetimbangan. Kalau kesetimbangan itu tidak ada produk, tidak ada reaksi. Iya, sistemnya itu jadi yang ke kiri itu disebut reaksi maju, yang ke kanan reaksi maju, yang ke kiri disebut reaksi balik gitu. Jadi nanti untuk KC dan KC-nya itu kan kanan dibagi kiri kan? Iya. Iya, ya kalau kamu diskusi itu yang keras gitu. Ya, jangan bisik-bisik. Sudah nak. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok berapa yang sudah selesai? 3. Kelompok lain berapa persen? Kelompok 3 selesai. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 2, iya kenapa nak? Kelompok 1. Ya ini sudah, seperti ini sudah. Sudah selesai. Ini nanti dibahasakan ya. Dipresentasikan ini dibahasakan. Ya. Gimana cara menjelaskannya? Iya, benar. Sudah. Kelompok 2. Bu, berarti yang ini kan B kanan gitu kan. Iya. Pakai yang ini. Iya, ini sudah benar seperti ini. Hanya saja kamu itu kurang. Ini kan ada reaksinya. Tuliskan di sini. Sesuai seperti yang sudah reaksi tadi. Bukan hanya kanan dibagi kiri ini saja. Seperti di bahan ajar kamu kan sudah dijelaskan. Di sini ada suatu persamaan reaksi dituliskan dalam bentuk tetapan
ungkapan tetapan kesetimbangan. Gitu. Nah, selesaikan ayo. Tinggal saya beri waktu 2 menit lagi ya untuk menyelesaikan. Iya. Iya nak, bertanya. Enggak. Yang kamu nanti akan ditampilkan tuh bukan yang ini. Kesimpulan. Iya. Jadi, iya, nggak usah taruh aja. Itu kan adalah langkah untuk kamu menemukan ini. Nggak apa-apa, dah langsung ini. Sudah nak? Sampai terakhir, sampai di KPD halaman terakhir sudah? Sudah. Ya. Loh ini mana jawabannya? Diselesaikan aja, saya beri waktu 1 menit lagi ya. Kita akan ke presentasi, kegiatan presentasi selanjutnya. Dok. Ini apa? Sudah. Pertimbangan kimia. Sudah semua? Ya, saya tunggu. Ayo, kelompok berapa? 2 yang belum sama kelompok 4. Sebentar lagi ya. Kelompok 2 dan kelompok 4. Ya, kelompok berapa barusan? Ya, kenapa? Kenapa? Oh iya, ini sudah benar. Kayak gini, Bu. Iya, sudah benar. Rumus hubungan KC dan KP itu diambilkan dari persamaan PV NRT, sehingga KP-nya itu bisa dicari melalui rumus KC dikali R kali T pangkat delta N. Nah, ini dengan syarat KC-nya sudah diketahui. Kalau belum diketahui berarti harus dicari terlebih dahulu, baru masuk ke rumus ini. Itu untuk memudahkan. Nah, kalau KC-nya sudah diketahui, untuk mencari KP-nya langsung aja pakai rumus ini. Gitu. Ayo ya, sudah selesai semua? Sudah. Baik, karena sudah selesai, kita lanjutkan ke... Coba hadap ke depan semua. Karena telah melakukan diskusi, sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melakukan kegiatan presentasi. Nah, kelompok berapa dulu yang ingin melakukan kegiatan presentasi? Kelompok berapa? Ayo, kelompok berapa? Kelompok 1, ya silakan. Oh iya, giliran. Silakan kelompok 1. Perlu menuliskan di papan tulis kelompok 1? Perlu ya. Kenapa nak? Ditutup itunya ya. Nah, silakan. Dibuka dulu. Mau pakai bangku? Nggak usah. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalian kan mau menulis. Ini nak. Dipegang. Nah, biar suaranya terdengar. Yang mau presentasi siapa? Mbak Salma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ketetapan kesetimbangan. Baiklah, mari kita simak sama-sama tentang ketetapan kesetimbangan yang akan dijelaskan oleh Mbak Salma.
Jadi dari hasil yang telah kami lakukan dari tadi ya tugasnya, satu dari pertanyaannya nomor 1, apa pengertian dari tetapan keseimbangan? Ketetapan keseimbangan merupakan harga perbandingan. Dengarkan, kalian nanti akan menyanggah apabila kalian menemukan perbedaan pendapat. Silakan Salma. Ketetapan keseimbangan merupakan harga perbandingan perkalian konsentrasi zat-zat pereaksi dan masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan bilangan yang sesuai dengan koefisiennya dalam persamaan reaksi. 2. Mengapa nilai perbandingan konsentrasi keseimbangan itu sama? Karena merupakan suatu ketetapan kimia. Jadi keseimbangan itu selalu konsentrasinya itu sama karena itu merupakan ketetapan kimia. Jadi itu tetap anunya kimia gitu. Yang 3, bagaimana cara menuliskan rumus tetapan keseimbangan? Jadi contohnya itu seperti ini. N2O4 bereaksi menjadi 2NO2. Kc-nya konsentrasi N2 konsentrasi maka 2. Konsentrasi N2 konsentrasi O4. Nah, jadi cara nulisnya itu ya produk dibagi reaktan atau ruas kanan dibagi ruas kiri. Jadinya dari kanan dulu, dari ruas kanan dibagi ruas kiri. Dan Kp-nya itu kan kalau Kp itu harus dari zat gas, hanya gas saja. Kalau yang lainnya itu tidak termasuk Kp. Kalau ini kan gas semua kan? Jadinya ditulis semua N. Jadi, tapi jangan lupa P-nya ditulis ya. P NO2 maka 2 konsentrasi P N2 konsentrasi PO4. Nah, jadinya kalau Kp itu ditambah P-nya ini. Sudah. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok kami? Ya, silakan kelompoknya silakan menanggapi dari reaksi yang dituliskan oleh Salma. Bagaimana? NO2 harusnya itu 2. Kemudian dibagi N2O4. Nah, iya. Nah, kita lihat di sini, Mbak Salma, lihat koreksi dulu maknya Nasabila itu. Harusnya yang di atas itu adalah sesuai persamaan yang ditulis. Ini dari mana N2 dan O4? Itu kan satu satuan senyawa ya. Harusnya menuliskannya. Nah, kemudian yang bawah itu bagaimana, Mbak? Oh, kan ini merupakan ketetapan kesetimbangan dari persamaan yang dituliskan. Nah, harusnya yang bawah itu N2 dan O4. Adakah di situ yang di sebelah kiri N2 dan O4? Itu dipecah atau jadi satu senyawa? Satu senyawa. Berarti di situ harusnya N2O4. Ya semua ya, yang sebelah sana juga ya. Ya bagaimana? Sudah? Nah kalau seperti itu N2O4.
Nah, Nah, kalau seperti ini bagaimana Mbak Safira, sudah sama? Ya, sudah sepakat ya bahwa penulisan KC untuk N24 menjadi 2N2 seperti itu. Sudah, silakan untuk kelompok 1 dihadiri presentasinya. Baiklah, presentasi dari kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya yang akan terpilih ya, pertama dulu. Kelompok berapa yang akan mempresentasikan? Dua. Ya, silakan kelompok 2. Nih, nggak usah dijepitkan, sudah dipegang aja. Sini. Dihapus ya, ini rekamannya dulu. Mungkin kamu membuat persamaan reaksi yang berbeda. Silakan dibuka kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketetapan kesetimbangan. Dari hasil kami, tetapan kesetimbangan adalah pernyataan perbandingan konsentrasi maju atau kanan dan konsentrasi kiri atau balik yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing pada suatu reaksi kesetimbangan. Di sini kita akan kasih contoh soal untuk ketetapan kesetimbangan. Sebelum kita menentukan KC dan KP dari reaksi tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa KC hanya berlaku pada aki dan gas, sedangkan KP hanya berlaku pada gas. Perhatikan ya, jika nanti ada yang seperti tadi ada kekeliruan, kalian bisa koreksi. Nih. Baiklah, dari pengertiannya itu adalah pernyataan perbandingan konsentrasi maju. Yang maju itu yang sebelah sini atau ruas kanan. Dibagi ruas kiri atau balik. Yang ini tuh sebelah kiri. Kalau ada koefisiennya, dipangkatkan koefisiennya.
Kalau tidak ada, nggak usah. Di sini kan udah ada koefisiennya, jadi langsung saja tidak usah koefisien. Kalau tidak ada koefisien itu koefisiennya Koefisiennya 1. Kalau Jadi satu, tidak usah ditulis. Apakah ada yang mau menanggapi? ada yang ingin menanggapi. Tadi kan persamanya berbeda. Tadi reaksinya N2O4. Sekarang ini reaksinya yaitu C plus H2 menjadi CO plus H2. Nah, ini tidak ada yang ingin bertanya kenapa C-nya itu tidak diikutkan dalam persamaan. Tidak ada yang, apakah semuanya setuju kenapa C itu tidak diikutkan dalam persamaan? Setuju. Kenapa aku setuju? Karena bukan termasuk KC. Oh ya. Oke, sama ini. Silakan dilanjutkan. Kalau sudah selesai. Sudah selesai. Ayo guys, tutup yuk. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Sekarang kelompok berapa? 3. Kelompok 3 Bapak? 3. Ya sudah, ini kelompok apa dulu ya? 3 Bapak? Ya, 3 dulu sudah. Silakan kelompok 3. Tulis di sini saja ya. Kalau bisa persamaannya yang berbeda. Silakan kelompok 3, ayo cepet. Ini nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami tentang ketetapan kesetimbangan kimia. Mari kita simak. Hasil dari diskusi kami yaitu kesimpulannya, tetapan kesetimbangan adalah harga perbandingan perkalian konsentrasi zat-zat reaksi dan masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan bilangan yang sesuai dengan koefisiennya dalam persamaan reaksi. Di sini saya akan menuliskan suatu reaksi. Terlalu jauh. Biar kita bisa tahu. Jadi dari reaksi ini kita akan menuliskan KC-nya, yaitu KC sama dengan yang ruas kanan dibagi dengan ruas kiri. Syarat KC yaitu wujudnya harus larutan dan gas. Kalau yang KP wujudnya harus gas.
Jadi dari konsentrasi itu kita mengetahui bahwa Kc adalah sama dengan konsentrasi H2 dibagi konsentrasi H2O pangkat 4. Yang Kp kenapa pangkat 4? Karena di sini ada koefisiennya itu 4. Yang ketiga yaitu kita menyimpulkan bahwa rumus hubungan antara Kc dan Kp yaitu berhubungan dengan gas ideal PFV nRT, sehingga rumus Hubungan Kc dan Kp. sehingga bisa ditulis hubungan Kc dan Kp yaitu Kp sama dengan Kc. Baik, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lain? Ada, nak? Hah? Kenapa kok Fe3 Fe itu tidak termasukkan ke Kc dan Kp? Karena Fe itu kan wujudnya solid, bukan gas atau aki. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam persamaan Kc dan Kp. Ya. Sudah? Yang itu tuh, nak? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kelompok terakhir ya, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini ya. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan keseimbangan kimia yang akan dijelaskan oleh Nelly. Baik. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari diskusi yang kami lakukan tadi, kami mendapatkan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan tetapan keseimbangan? Tetapan keseimbangan adalah harga perbandingan perkalian konsentrasi zat-zat bereaksi dan masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan bilangan yang sesuai dengan koefisiennya dalam persamaan reaksi. Untuk contoh yang bisa kami bawakan, Jadi ada dua, jadi bisa dibandingkan. sebelum memasuki persamaan yang akan kami bawakan, kita ketahui bahwa beberapa syarat antara Kc dan Kp itu, bahwa Kc yang termasuk dalam Kc itu hanya aki dan gas atau larutan dan gas. Kemudian untuk yang Kp hanya gas. Oleh karena itu, berarti dalam
persamaan berikut ini yang hanya termasuk dalam KC adalah konsentrasi CO3 2- dikali konsentrasi H3 0+ dibagi konsentrasi HCO3-. Untuk yang Kp, karena syarat Kp hanya gas, kemudian dalam persamaan ini tidak ada senyawa gas, maka untuk yang Kp tidak ada. Mungkin bisa dipahami? Ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan? Ya, ditanyakan. Itu katanya CO3 2- itu di luar atau di dalam? Maksudnya penulisannya itu 2-nya. Oh, penulisan muatan 2-nya. Kenapa? Di luar atau di dalam? Di dalam konsentrasi. Oh, jelaskan. Jadi yang di luar konsentrasi itu apa? Seperti yang kita ketahui bahwa yang ada di dalam atau maaf, yang ada di luar konsentrasi itu hanya koefisiennya senyawa. Karena di sini tidak mempunyai koefisien, maaf, di sini ada koefisien tapi hanya satu, maka tidak ditulis, jadi min2-nya di dalam. Ya. Gimana? Sudah paham Salma? Ada yang dituliskan di luar konsentrasi itu adalah koefisien. Sedangkan di sini 2-min apakah koefisien atau bukan? Bukan. Bukan. Apa namanya? Muatan. Sudah ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok 3 mungkin atau kelompok 2? Sudah tidak ada tanggapan? Sudah bisa diakhiri kelompok 4. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dari kelompok 4. Udah ya? Karena kalian telah menyelesaikan kegiatan diskusi, kegiatan presentasi, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus sekali tadi ada beberapa pertanyaan. Mengapa di sini tadi FE tidak masuk dalam ungkapan kesetimbangan dari KC dan KP? Kita sebagaimana kita ketahui di dalam bahan ajar juga kalian sudah mencari informasi tentang KC dan KP, bahwasanya untuk persamaan KC itu hanya melibatkan zat yang berwujud aki dan gas. Kemudian yang KP hanya melibatkan zat yang berwujud gas. Nah, di situ sebelum kalian masuk ke dalam merumuskan persamaan tetapan kesetimbangan KC-nya, kalian lihat dulu persamaannya. Apakah di dalam persamaan itu terdapat wujud aki atau gas? Seperti persamaan yang dituliskan oleh kelompok 4. Di dalam kelompok 4 mereka menuliskan HCO3- plus H2O liquid menjadi CO3 2- aki plus H3O plus aki. Nah, di mana di sini hanya ada aki saja. Kemudian tidak ada unsur gas. Maka untuk KP-nya di sini kita tidak akan menemukan persamaan dari tetapan KP. Karena untuk KP itu hanya berlaku pada parsial gas. Untuk selebihnya, apakah ada yang belum paham untuk cara mengungkapkan atau menuliskan persamaan dari tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC dan KP? Sudah paham ya? Jadi intinya terlebih dahulu kalian harus menelaah reaksi tersebut, persamaan reaksi tersebut. Satu, apakah persamaan reaksi kesetimbangan? Dengan ditandai apa kesetimbangan? Panah yang bolak-balik ya, ke kanan dan ke kiri. Dua, ditelaah di dalam kesetimbangan tersebut zat yang terlibat wujudnya apa? Apa gas, apa solid, apa liquid, apa aki atau larutan. Jadi baru kalian bisa menuliskan. Tadi juga ada dituliskan bahwa hubungan KC dan KP, bahwasanya nilai KP bisa dicari dari nilai KC. Misal kita sudah mendapatkan suatu nilai KC, maka KP-nya bisa diturunkan dari rumus persamaan gas ideal menjadi KP sama dengan KC dikali apa tadi nak? R
kali T pangkat delta N. Ya, dengan R itu sebagai tetapan gas ideal 0,082. Dengan T kita harus dalam bentuk Kelvin. Jadi kalau derajat Celcius harus dirubah terlebih dahulu ke dalam bentuk Kelvin. Coba minta tolong saya dihapuskan. Nah, setelah kita melakukan presentasi dan penguatan, selanjutnya kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu post test. Ya, tadi kita telah melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, sudah diberikan kesimpulan dan penguatan. Sekarang kita ke kegiatan berikutnya, yaitu post test. Sebelumnya, kumpulkan terlebih dahulu LKPD yang sudah kalian kerjakan untuk saya nilai, dan semua bukunya juga ditutup ya. Kembali ke tempat semula. Sudah kembali? Maksud saya kembali ke duduknya satu persatu. Di sini nak, depan sini satu. Sini nak, duduk di sini lagi satu. Sekarang tutup bukunya, persiapkan pennya ya. Nah, kalian kan sudah mempelajari tentang penulisan ungkapan persamaan tetapan KC dan KP dan pengertian dari tetapan kesetimbangan. Di sini soalnya ada 5. Kalian jawab sendiri-sendiri, tidak perlu tolak-tolek. Ya, ingat tidak perlu tolak-tolek. Tolong diberi nama dan kelas ya. Saya beri waktu untuk mengerjakan post test selama 5 menit. Sudah ya? Kalau tolak-tolak ketahuan dari sini. Nama. Oh, kurang 1. Nama, jangan lupa nama dikerjakan. Ditulis. Ayo dok, dikerjakan. Sudah? Belum? Belum.
Sudah semua? Sudah. Ya, boleh dikumpulkan. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah, Nak? Ya, terima kasih ya. Ini nanti akan saya koreksi. Dan kalau ada yang nilainya di bawah KKM nanti akan saya sampaikan untuk melaksanakan kegiatan remedial, dan yang setelah tuntas nanti akan saya beri penguatan dengan kegiatan pengayaan ya. Nah, sekarang kita ke langkah selanjutnya, yaitu refleksi dari pembelajaran hari ini. Tadi untuk pembelajaran hari ini apa yang sudah kalian pelajari? Tetapan kesetimbangan, yaitu KC dan KP ya. Nah, untuk KC tadi apa syaratnya? Zat yang bisa diikut serta zat yang senyawa yang bisa dituliskan dalam persamaannya yaitu gas dan aki. KP gas. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini adakah yang tidak kalian sukai? Hari ini walaupun kita terkendala hujan tadi yang sangat deras, tapi alhamdulillah bisa melaksanakan pembelajaran ya. Kemudian kegiatan yang disukai apa? Berdiskusi. Kenapa? Ya karena ini masih konsep ya. Nah, karena kita sudah selesai pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya pada pertemuan berikutnya ya. Nanti ketemu saya lagi pembelajaran kimia. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kelanjutan dari kesetimbangan ini ya. Nah, karena sudah selesai, kita tutup terlebih dahulu pembelajaran kita dengan kegiatan berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Siapa yang akan memimpin? Oh, Balkis. Silakan Balkis dipimpin kegiatan berdoa hari ini. Dah, terima kasih Balkis. Semoga pembelajaran hari ini kita bermanfaat dan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua sehat dan tidak terkendala hujan lagi ya. Karena sekarang musim penghujan, jadi baiknya kalian harus menjaga kesehatan ya. Jangan sampai jatuh sakit. Kalau musim penghujan itu ada penyakit demam berdarah. Jadi hati-hati ya. Ya sudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.